بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالإيمان والإسلام والإحسان وأكرمنا بشهر رمضان الذي هو شهر أنزل فيه القرآن ووقع فيه يوم الفرقان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأكوان وحبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه وإخوانه وذريته وأتباعهم ومن سلك على منهجهم إلى يوم وضع الميزان. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. Para pemirsa, para pecinta ilmu agama, mengharap rahmat di bulan yang mulia ini, para penggemar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mana orang-orang Islam difardukan kepada mereka untuk berpuasa. Ramadan disyariatkan kita untuk berpuasa jatuh pada tahun yang kedua hijrah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang mukmin, bahwa diwajibkan kepada mereka berpuasa sebagaimana diwajibkan pula umat-umat terdahulu sebelum kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah tujuan utama dalam hikmah disyariatkannya ibadah puasa. Para pecinta ilmu agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bulan mulia ini ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat perlu kepada seorang muslim, seorang mukmin untuk mengambil pelajaran dari kejadian demikian itu. Bahkan kejadiannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi dalam surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Kata Allah taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada kalian, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kalian berada dalam peperangan Badar. Wa antum adillah, sedangkan kalian dalam keadaan adillah. Makna adillah, Al-Imam Jalaluddin tafsir dalam kitab tafsir Jalalain mengatakan makna adillah ay qillatun fil adad wal udad. Sedikit dari persiapan perang dan tentara. Yang mana kita ketahui tatkala pada perang Badar, antara jumlah kaum muslimin dan jumlah orang-orang kafir itu sangat jauhlah berbeda. Orang-orang Islam pada perang Badar berjumlah sebanyak 313, ada mengatakan 314. Sedangkan orang kafir berjumlah kurang lebih 1000. Namun tatkala mereka berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, jumlah yang sedikit dengan hati yang yakin
dengan hati yang tenang, berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, punya keyakinan bahwa kemenangan akan didapatkan dengan hati yang yakin. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Imran, kata Allah taala, "Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim." Tidaklah didapatkan pertolongan, kemenangan dalam bagaimanapun, di peperangan apapun, kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha mulia, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah." Berapa banyak jumlah tentara yang sedikit dapat mengalahkan jumlah tentara yang jauh lebih banyak dengan izin siapa? Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Badar adalah perang yang mana dikatakan sebagian dari riwayat Yaumul Furqan, perang membedakan antara yang benar dan yang salah. Perang Badar adalah salah satu perang yang paling besar yang terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah peperangan yang dimulai tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat diwajibkan kepada mereka tahun pertama ketika mereka berpuasa tepat pada tanggal 12 Ramadan, bergeraklah baginda Rasulullah bersama para sahabat yang berjumlah kurang lebih 313 menuju tempat yang dinamakan dengan Badar. Sebab kejadian keluarnya baginda Rasulullah dengan para sahabat adalah tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui rombongan dagang dari negeri Syam yang dikepalai oleh Abu Sufyan bersama dengan 30 orang, ada mengatakan 40 orang laki-laki dari orang-orang Mekah yang membawa harta dagangan orang-orang Mekah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengambil harta-harta orang Mekah. Kenapa? Karena baginda Rasulullah bersama para sahabat dikeluarkan dari kota Mekah, dikirim, dibawa 40 orang laki-laki yang dikepalai oleh Abu Sufyan kota Syam menuju harus melalui jalur kota Madinah. Jadi kalau kita telusuri, antara Syam itu negaranya paling atas, di atas. Di bawah Syam itu ada Madinah. Di bawah Madinah baru Mekah. Itu kalau kita hitungan di dalam peta. Jadi tidak mungkin orang-orang Mekah tatkala mau melewati mau ingin dari Syam ke Mekah, itu mereka pasti lewat jalur Madinah. Namun Abu Sufyan adalah seorang sosok yang sangat pintar, yang mengetahui strategi dalam berperang dan lain-lainnya. Meskipun beliau ini masih dalam keadaan kafir, yang akhirnya pun beliau juga masuk ke dalam agama Islam. Abu Sufyan mengetahui bahwa tentara yang bersama Abu Sufyan, para laki-laki yang berjumlah 40 yang bersama dengan Abu Sufyan telah dijadikan buronan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan langsung mengutus seorang untuk pergi ke Mekah yang bernama Damdam. Damdam disuruh oleh Abu Sufyan untuk mengkabarkan orang-orang yang berada di Mekah bahwa Abu Sufyan dengan rombongannya dalam keadaan bahaya, dalam keadaan getar, dalam keadaan harta mereka akan diambil oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Tatkala Damdam sampai ke kota Mekah, Damdam hanya dalam jangka 3 hari sudah sampai di kota Mekah, naik ke atas gunung, kemudian merobek pakaiannya, kemudian dia bersuara sekeras-kerasnya menyuruh kepada orang-orang Mekah bahwa harta dagangan mereka telah dicegat oleh Rasulullah dan sekarang sudah berada di perbatasan antara kota di sekitar kota Madinah.
Kata para ulama, tidaklah mendengar seorang pembesar dari pembesar orang-orang Quraisy kecuali mereka berkumpul, kecuali mereka bersiap siaga untuk menolong Abu Sufyan yang berada di dekat kota Madinah. Lalu di situ bersiap-siaplah Abu Jahal, Walid, Uqbah, Syaibah, semua orang-orang pembesar dari kalangan orang-orang kafir Quraisy langsung bersiap siaga untuk menemui Abu Sufyan, untuk menolong Abu Sufyan dan orang yang bersamanya dan melawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berangkatlah tentara yang dilengkapi dengan persenjataan yang luar biasa, dengan jumlah yang jauh lebih banyak, dengan perlengkapan senjata yang jauh lebih hebat dari para sahabat dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari Mekah ke Madinah dan singgah di sebuah tempat yang bernama Badar. Adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan bahwa rombongan dagang yang mereka ingin rampas hartanya, yaitu Abu Sufyan bersama 30 atau 40 orang yang bersamanya, telah lewat dengan selamat dari kota Madinah. Jadi di sini sudah kita ketahui bahwa apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari merampas harta orang-orang kafir yang melewati dari kota Madinah, mereka sudah lewat dan rencana para sahabat dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gagal. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdat ta'ifataini, salah satu dari dua golongan, datus syaukah, rombongan yang punya senjata dan perlengkapan senjata, wa ghairat syaukah, dan rombongan yang tidak punya senjata. Sedangkan dalam hati para sahabat ingin berhadapan dengan orang-orang yang tidak mempunyai senjata. Namun tatkala mereka mengetahui bahwa orang-orang kafir sudah lewat, Abu Sufyan bersama rombongan sudah melewati dari kota Madinah, kala demikian Abu Sufyan memberi kabar kepada Abu Jahal, salah satu dari pimpinan dari orang kepala rombongan yang datang dari kota Mekah, mengkabarkan bahwa harta mereka sudah selamat, bahwa mereka sudah lewat dari kota Madinah. Bersikap keras. Kata Abu Jahal, kami tidak akan pulang, kami tidak akan kembali ke kota Mekah, sehingga kami akan pasti bisa untuk mengalahkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya, sehingga kami akan berpesta berpoya-poya setelah kami bisa mengalahkan dan para sahabatnya. Adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau mengetahui bahwa yang dihadapi mereka adalah tentara yang jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka, tentara yang lengkap persenjataannya, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah yang dimusyawarahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat tatkala beliau mengetahui bahwa orang yang dihadapi mereka adalah rombongan atau para Abu Jahal dan para rekan-rekannya yang ingin mengalahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tunggulah kepada episode yang akan datang. Maka inilah yang bisa kita sampaikan. Maka apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.